Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim operasi militernya ke Ukraina berjalan sesuai rencana dan memperingatkan kompensasi besar untuk tentara Rusia yang tewas dalam invasi. Saya ingin mengatakan bahwa operasi militer khusus berjalan dengan ketat sesuai jadwal, sesuai rencana, kata Putin, membuka pertemuan dengan Dewan Keamanannya. Putin juga menyebut bahwa pihaknya berperang melawan apa yang disebutnya neonazi. Kami berperang dengan neonazi, sambungnya, dikutip dari AFP. Putin pun menyebut bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan. Saya tidak akan pernah menyerah pada keyakinan saya bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu tubuh, ucapnya. Dia mengatakan tentara Rusia berperang dengan berani, seperti pahlawan sejati. Putin juga memerintahkan kompensasi untuk dibayarkan kepada keluarga tentara Rusia yang tewas di Ukraina. Tugas kami adalah mendukung keluarga mereka yang berjuang untuk rakyat Rusia, kata Putin. Sehari sebelumnya, Rusia untuk pertama kalinya menyebutkan jumlah kerugiannya di Ukraina, dengan mengatakan 498 tentaranya tewas sejak Putin memerintahkan invasi pekan lalu. Namun, Ukraina mengatakan jumlah tentara Rusia yang tewas sebenarnya jauh lebih tinggi. Rusia telah mengatakan bahwa mereka tidak menargetkan wilayah sipil di Ukraina, meskipun ada bukti yang tersebar luas sebaliknya. Putin menuduh pasukan Ukraina menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, dengan mengatakan mereka bertindak seperti fasis. Ukraina mengatakan sebelumnya pada Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022, bahwa 22 orang tewas ketika pasukan Rusia menyerang daerah pemukiman, termasuk sekolah-sekolah dan blok apartemen bertingkat tinggi di kota Chernihiv, Ukraina Utara. Kiev mengatakan bahwa setidaknya 350 warga sipil telah tewas sejak Rusia menginvasi pekan lalu. Putin sebut operasi militernya ke Ukraina berjalan sesuai rencana. Tudingan neonazi dilontarkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam suasana perseteruan perang dengan Ukraina pada Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022. Lantas, apa itu neonazi dan bagaimana sejarahnya? Serta mengapa Rusia, Ukraina konflik hingga terjadi perang? Rusia kekuatan militer ke Ukraina sejak Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Putin menganggap Ukraina sebagai ancaman dan berdalih melindungi warga sipil. Ia juga menuding Amerika Serikat dan sekutunya yang memicu keputusan tersebut karena permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Putin menyatakan bahwa sedang memerangi neonazi di Ukraina. Ia menegaskan pula bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu rumpun bangsa. Kami berjuang melawan neonazi. Saya tidak akan menyerah kepada keyakinan saya bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa, tandas penguasa Rusia ini. Lantas, apa itu neonazi? Neonazisme mengacu pada gerakan militan, sosial, dan politik setelah Perang Dunia II yang berusaha untuk menghidupkan kembali dan mengembalikan ideologi Nazi. Neonazi, lanjut Kathleen Gay lewat bukunya, menggunakan ideologi mereka untuk mendorong kebencian dan supremasi kulit putih, menyerang ras dan etnis minoritas, dalam beberapa kasus untuk menciptakan fasis negara. Golongan penganut neonazi mengusung idealisme yang berbeda-beda, termasuk kesetiaan terhadap Adolf Hitler, antisemitisme, rasisme, xenofobia, nasionalisme, juga militerisme. Neo-Nazi biasanya memakai simbol atau lambang Jerman Nazi, seperti swastika, sikrune, dan warna-warna merah putih hitam seperti saat Jerman Nazi era Hitler masih berjaya. Dikutip dari artikel, What is Right-Wing Extremism? Dalam arsip Wayback Machine, 2018, neonazisme juga dianggap sebagai bentuk khusus politik sayap kanan atau gerakan ekstrim sayap kanan. Di Ukraina dari laporan Rahel Ehrenfeld bertajuk, Svoboda Fuels Ukraina's Growing Antisemitism, dalam The Allgemeiner, 2013 berdiri Partai Sosial Nasional pada 1991 yang menggabungkan nasionalisme radikal dan neonazi. Sekian dulu dan terima kasih telah menonton. Silahkan komen di kolom komentar, like dan subscribe jika berkenan. Terima kasih.